Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas mengenai sholat Jumat sebelumnya, yaitu pada waktu kita bulan Ramadan. Sekarang ini kita akan bahas sholat Id. Ya, kita bahas sholat Id. Di situ di halaman 14 ada faslun wa sholatul idaini. Kita akan bahas masalah sholat Id. Udah ketemu? Sudah ya? Perhatikan kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun, ini suatu fasal. Wa sholatul idaini, dan sholat kedua hari raya itu sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Jadi ada sementara orang yang mengatakan bahwa sholat Id itu fardu kifayah. Tetapi di dalam kitab ini sholat Id itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Wahia, dan sholat itu rakaatani, 2 rakaat. Jadi sholat Id itu 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, membaca takbir pada rakaat pertama 7 kali. Sab'an, siwa takbiratil ihram, selain takbiratul ihram. Wa fis saniyati khamsan, dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Siwa takbiratil qiyam, selain takbir berdiri. Takbir berdiri ini adalah ketika bangun dari sujud. Jadi setelah melakukan 2 sujud di rakaat pertama, maka dia akan bangun dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua. Nah, itulah yang dimaksud dengan takbiratil qiyam. Wa fis saniyati, dan pada rakaat kedua khamsan, 5 kali takbir. Siwa takbiratil qiyam, selain takbir berdiri. Wa yaktubu ba'dahuma khutbataini, dan membaca khutbah. Wa yaktubu, dan membaca khutbah ba'dahuma, sesudah sholat 2 rakaat itu khutbataini, 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an, membaca takbir pada khutbah pertama 9 kali. Wa fis saniyati sab'an, dan pada khutbah kedua 7 kali takbir. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi, dan membaca takbir Id min ghurubi syamsi, dari mulai terbenam matahari, min lailatil aidi, dari malam lebaran, ila ayyadkhulal imam, sampai masuk imam akan melakukan sholat. Ila ayyadkhulal imamu fis sholati,
sampai masuknya imam akan melakukan sholat id. Wa fil adha dan pada hari raya adha khalfas sholawati sunnah membaca takbir id sesudah sholat al mafrudoti sesudah sholat fardu min subahi yaumil arafah dari mulai subuh hari arafah ilal asri sampai asar min akhiri ayyamit tasyrik sampai asar dari akhirnya hari-hari tasyrik ya kan. Jadi kalau sholat Idul Fitri dia itu takbirnya min ghurubi samsi dari mulai terbenam matahari takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd dari terbenam matahari min lailatul id dari malam lebaran ila ayyadkhulal imamu fis sholati sampai masuk imam akan melakukan sholat id. Jadi terakhir dia membaca takbir tersebut sampai imam akan melakukan sholat id. Harap dibedakan ya, dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ya terus berlanjut ila yaumit tasyrik sampai hari tasyrik ya, hari Arafah sampai 3 hari tasyrik. Setiap kita melakukan sholat fardu, setelah melakukan sholat fardu maka kita bertakbir. Tapi kalau sholat Idul Fitri dari sejak ghurubis samsi terbenamnya matahari sampai ya takbir itu sampai sang imam masuk untuk melakukan sholat Idul Fitri. Itu bedanya. Makanya kalian harus paham itu. Ya, sebagai generasi muda Islam harus paham. Harus paham tentang fikih. Baiklah, marilah sama-sama kita akan bahas berkenaan dengan dalil. Dalil bahwa dalil ini sangat dibutuhkan sebagai landasan kalian melakukan ibadah. Dalilnya harus kuat, argumentasinya harus kuat. Jangan sampai kita tanpa memiliki dalil dalam rangka melakukan ibadah. Apalagi sampai berdebat asbun asal bunyi, nah itu kacau namanya. Semua ibadah itu harus memiliki dalil, baik dalil dari Al-Quran, hadis, riwayat ataupun dari ijma ulama. Ya. Marilah sama-sama kita akan coba lihat masalah dalil. Wa yaktubu ba'da khutbataini. Perhatikan di dalam kitabnya yaitu baris ketiga setelah faslun. Faslun wahia al-ihram. Nah, wa yaktubu ba'dahuma. Perhatikan kita akan coba membahas wa yaktubu ba'dahuma. Sebelumnya kita sudah bahas dalil pada pengajian malam kemarin. Sekarang dalil yang sekarang adalah wa yaktubu ba'daha khutbataini. Sesudah sholat ya, imam sesudah sholat membacakan 2 khutbah ya. Wa yaktubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an
wa fi saniyati sab'an. Sesudah sholat, imam itu membacakan 2 khutbah, bertakbir 9 kali dalam khutbah yang pertama dan 7 kali dalam khutbah yang kedua. Jadi biasa kalau kita dengar ketika khatib naik mimbar, maka diawali Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali. Baru Allahu Akbar kabiro atau kabiro walhamdulillah katsira. Jadi pada khutbah yang pertama diawali dengan 9 kali takbir. Kemudian pada wafisaniyati sab'an. Kemudian pada takbir yang pada khutbah yang kedua takbirnya 7 kali. Ketika dia akan melakukan khutbah yang kedua, maka dibaca 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. 7 kali. Ya, jadi kalau suatu waktu ketika kalian diminta untuk menjadi imam atau khatib di dalam sholat Id, jangan lupa aturan ini. Karena apa? Ketika seseorang menjadi khatib, maka akan tampak dan kelihatan keilmuan seseorang. Ya, akan tampak keilmuan sang khatib. Pentingnya kalian terus mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu agama. Sesudah sholat, imam membacakan 2 khutbah, bertakbir 9 kali dalam khutbah yang pertama dan 7 kali dalam khutbah yang kedua. Dalilnya adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna idaini qabla al-khutbati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bersolat 2 hari raya sebelum khutbah. Jadi kalau hari raya itu hari Id, ya, sholatnya adalah sebelum khutbah. Beda dengan hari Jumat. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Makanya dikemukakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bersolat 2 hari raya sebelum khutbah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajtu, aku keluar. Tu kharaja itu adalah fi'il madi. Ketika aku telah keluar, maka dia perlu yang namanya fa'il. Aku, fa'ilnya adalah di dalam fi'il madi tu. Kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fa shalla summa khotaba. Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Fitri atau hari raya Idul Adha.
dan beliau bersolat kemudian membacakan khutbah. Beliau sholat dulu, kemudian membacakan khutbah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu dalam ya. Jadi Al-Um ini adalah kitab daripada Imam Syafi'i yang sangat luar biasa, menjadi rujukan para ulama. Masing-masing imam itu mempunyai kitab yang populer. Imam Syafi'i ini salah satu kitab yang populer ada Al-Um. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam Al-Um mengemukakan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atbah, ia berkata, yang sesuai sunnah adalah bila dalam 2 hari raya imam membacakan 2 khutbah, keduanya dipisahkan dengan duduk, seperti yang biasa kita lakukan. Seperti yang biasa kita lakukan. 2 khutbataini itu dipisahkan. Khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk. Sama juga dengan khutbahnya sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu dalam Al-Um dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atbah, ia berkata, yang sesuai sunnah adalah bila dalam 2 hari raya imam membacakan 2 khutbah, keduanya dipisahkan dengan duduk. Kemudian dalil juga dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan yang sesuai dengan ketentuan sunnah adalah apabila khutbah didahului dengan 9 kali takbir dan 7 kali takbir pada khutbah yang kedua, yang dibaca dengan berturut-turut. Jadi di sini Imam Baihaqi mengemukakan tentang takbir di dalam khutbah. Khutbah yang pertama diawali dengan takbir. Khutbah yang pertama diawali dengan takbir sebanyak 9 kali, dilakukan berturut-turut seperti tadi yang dicontohkan. Ya, seperti yang tadi dicontohkan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali itu berturut-turut. Ya, berturut-turut, tidak dipisahkan oleh satu apapun. Jadi pada khutbah yang pertama dibaca takbir 9 kali. Kemudian pada khutbah yang kedua dibaca dengan berturut-turut, yaitu 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, dan seterusnya. Jadi takbir ini dikatakan dibaca dengan berturut-turut.
Demikian kita baru bisa bahas masalah dalil. Insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas syarahnya. Intinya bahwa seperti itulah dalam rangka kita melakukan khutbah pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.